Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Pemandi mayat di Saudi ini pingsan ketika melihat tubuh jenazah menari. Ternyata semasa hidup melakukan ini. Sebagai seorang pemandi mayat selama 13 tahun di Saudi Arabia, ia sama sekali belum pernah melihat pemandangan ganjil seperti ini. Ketika ia membuka selimut yang menutupi mayat tersebut, ia seketika langsung pingsan. Beberapa keluarga mayat datang untuk berusaha untuk menyadarkannya. Setelah sadar, ia segera menemui ibu si mayat tersebut dan bertanya, "Wahai saudariku yang kucintai karena Allah, seumur hidup baru kali ini saya melihat kondisi jasad yang demikian. Aku melihat jasad putrimu dalam keadaan menari dan tubuhnya meliuk-liuk. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh putrimu semasa hidupnya?" Sang ibu dengan terisak mengisahkan kehidupan putrinya, bahwa semenjak remaja ia menggandrungi musik dan nyanyian. Ia sangat terobsesi dengan musik dan tarian. Sangat susah bagi sang ibu untuk menasihatinya. Ia senang menonton lagu-lagu favorit yang sedang hits dalam video klip, menyukai penyanyi-penyanyi tersebut dengan penuh cinta. Hidupnya hanya diisi dengan menonton nyanyian dan mendengarkan musik. Suatu hari, gadis belasan tahun itu datang dalam sebuah pesta pernikahan. Karena memang ia diundang oleh temannya. Dalam sebuah pesta tentu saja di dalamnya diisi nyanyian dan musik. Maka ketika lagu kesayangannya dinyanyikan, ia tidak dapat menahan dirinya untuk ikut berjoget dan menari. Mulailah ia menari dan bernyanyi dengan riangnya. Dalam keadaan yang sangat bersemangat itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tubuhnya membentur meja besi yang ada di depannya. Lalu ia pingsan dan tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitarnya berusaha menolong. Namun sayang, ia telah tiada. Dan tubuhnya kaku, benar-benar kaku dan keras. Tidak dapat digerakkan sama sekali. Dengan posisi tangan meliuk di atas kepala, sebagaimana layaknya seorang yang berjoget. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, pemandi mayat yang juga ustazah ini berusaha tenang ketika memandikan mayat gadis malang tersebut. Ia pun berusaha memposisikan jasad sang gadis sebagaimana layaknya mayat yang akan dikafankan. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Karena jasad gadis tersebut benar-benar kaku seperti batu. Ia tidak dapat menekukan tangan sang mayat. Akhirnya ia pasrah membungkus mayat dalam keadaan sebagaimana adanya. Jika akhir hidup manusia yang mengemari para penyanyi seperti di atas mendapatkan hukuman seperti itu. Subhanallah, tidaklah kita mengambil ibrah ini wahai hamba Allah. Tidak menjadi jaminan usia muda tidak akan diburu ajal. Tidakkah kita takut ketika kita melakukan maksiat, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita dengan mendadak? Semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan memberikan anugerah kematian husnul khotimah. Ada juga kisah pengakuan pemandi jenazah saat mandikan jenazah gadis yang tak pernah sholat. Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadah bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, "Suatu hari, aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis atau putri mereka. Dengan segera aku berangkat dan begitu aku di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke dalam sebuah kamar
di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat, mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa, aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku. Ternyata semua yang aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan. Dan mayat itu terbujur di sudut kamar, tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar, berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses pemandian. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyikap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemeteran seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah, sudah banyak yang aku lihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu. Dengan segenap tenagaku berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang kulihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun tertutup berzikir, membaca bacaan zikir dan meniupkan ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku mereda. Allah memberikan pertolongannya kepadaku dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas persis sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong bukakan pintu. Aku sudah mengkafani mayat kalian. Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Ketika mereka membukakan pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu menguncikan pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan padanya apa yang telah terjadi. Maka beliau mengatakan, "Kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka." Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka, aku mengatakan, "Demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Yang pertama, mengapa kalian menguncikan pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian sehingga kondisinya seperti itu?" Mereka menjawab, "Kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semuanya menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu, mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berhijab. La haula wala quwata illa billah." Seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan dalam kuburnya dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.